Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Nur Anggraini, NIM 190810101071. Nama saya Miftahul Zahra Safrina, NIM 190810101073. Perkenalkan, nama saya Anissa Uzaroh, NIM 190810101076. Saya Fatimatus Jauhari Insyah, NIM 190810101077. Saya Retno Putri Wulandari dengan NIM 190810101078. Nama saya Rasid Dwi Chandra Wijaya, NIM 190810101080. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rasid Ridho dengan NIM 190810101087. Saya Faiba Nur Halizah, NIM 190810101088. The permanent income hypothesis atau hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh Milton Friedman tahun 1957. Permanent income hypothesis menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen, permanent income hypothesis atau disingkat dengan PIH. Friedman mengatakan bahwa pendapatan sekarang itu terdiri dari dua unsur, yaitu satu, pendapatan permanen atau permanent income, dua, pendapatan transitory sementara atau transitory income. Secara sistematis dapat ditulis sebagai Y sama dengan Y pangkat P plus Y pangkat T. Pengertian dari pendapatan permanen adalah bagian dari pendapatan yang diharapkan untuk selalu ada di masa depan atau merupakan pendapatan tetap. Selanjutnya, pengertian dari pendapatan transitoris adalah pendapatan yang tidak diharapkan untuk selalu ada di masa depan dan tidak bisa diprediksikan sebelumnya, atau merupakan pendapatan tidak tetap atau berfluktuasi. Perbedaan dari kedua pendapatan ini adalah bahwa pendapatan permanen merupakan rata-rata dari pendapatan, sedangkan pendapatan transitoris adalah deviasi acak dari rata-rata tersebut. Contoh dari pendapatan permanen dan transitoris, misalnya Maria yang memiliki gelar sarjana ekonomi dan bekerja sebagai dosen. Ia memiliki gaji lebih tinggi dibanding Joni yang tidak lulus SMA. Pendapatan Maria berasal dari pendapatan permanen yang lebih tinggi, karena pendidikannya akan terus memberikannya pendapatan lebih tinggi atau gaji yang lebih tinggi. Contoh yang kedua yaitu Tony, seorang petani jeruk Florida berpenghasilan lebih sedikit tahun ini karena salju merusak tanamannya. Sedangkan Joko yang merupakan petani jeruk California berpenghasilan lebih banyak dari biasanya karena salju di Florida mendongkrak harga jeruk yang dimilikinya. Pendapatan Joko yang lebih tinggi berasal dari pendapatan transitoris yang lebih tinggi, namun cuaca yang baik belum tentu terjadi tahun depan. Sehingga pendapatan Joko yang lebih tinggi daripada pendapatan Tony belum tentu terjadi tahun depan. Contoh-contoh ini menunjukkan bentuk pendapatan yang berbeda memiliki derajat keberlangsungan yang berbeda juga. Pendidikan yang baik memberikan pendapatan yang lebih tinggi secara permanen, sedangkan cuaca yang baik hanya memberikan pendapatan yang lebih tinggi secara transitoris. Di sini saya akan menjelaskan contoh lain dari pendapatan permanen dan juga pendapatan transitoris. Kita misalkan seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, ia juga memiliki jabatan tertentu di perusahaan tersebut. Dari pekerjaan itu, ia memperoleh pendapatan berupa gaji tetap. Kita misalkan 3 juta setiap bulannya. Pegawai itu juga bekerja lembur. Nah, dari bekerja lembur itu memperoleh pendapatan juga. Ini misalkan 100.000. Pendapatan yang 3 juta tadi disebut dengan pendapatan permanen, sedangkan pendapatan yang 100.000 disebut dengan pendapatan transitoris. Mengapa demikian? Disebut pendapatan permanen karena jumlahnya itu relatif sama setiap bulannya. Jadi pegawai itu memperoleh 3 juta setiap bulannya. Disebut dengan pendapatan transitoris karena jumlahnya itu tidak relatif sama. Jadi bisa jadi bulan ini dapat 100.000, bulan depan bisa jadi dapat 75.000 atau 120.000. Jadi tidak sama.
Pendapatan permanen digunakan untuk mempertahankan standar hidup yang konstan, sedangkan pendapatan transitoris tidak diharapkan untuk bertahan, dan jumlahnya pun berubah, tergantung situasi yang terjadi. Itu contoh lain dari pendapatan permanen dan juga pendapatan transitoris. Friedman menyatakan bahwa kita seharusnya memandang fungsi konsumsi sebagai pendekatan. C sama dengan alpha dikali YP, di mana alpha adalah konstanta yang mengukur bagian dari pendapatan permanen yang dikonsumsinya. Hipotesis pendapatan permanen menyatakan bahwa konsumsi bersifat proporsional terhadap pendapatan permanen. Misalnya, seorang menerima kenaikan pendapatan sebesar $10.000 per tahun, maka konsumsinya akan meningkat kira-kira sebesar itu juga. Friedman beralasan bahwa konsumsi seharusnya bergantung terutama pada pendapatan permanen, karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk meratakan konsumsinya dalam menanggapi perubahan-perubahan transitoris dalam pendapatan. Artinya, jika seseorang mendapatkan undian sebesar $10.000, ia tidak akan menghabiskan seluruh pendapatannya selama setahun, tetapi ia akan menyebarkan pendapatan ekstranya selama sisa hidupnya. Dalam artian, asumsi bunga 0 dan sisa usia 50 tahun. Konsumsi akan meningkat hanya sebesar $200 per tahun dalam menanggapi hadiah sebesar $10.000 per tahun. Jadi, konsumen akan membelanjakan pendapatan permanennya, tetapi akan menabungkan sebagian besar pendapatan transitorisnya. Nah, sekarang kita akan membahas hipotesis pendapatan permanen dan kecenderungan rata-rata mengkonsumsi atau APC. APC dirumuskan sebagai berikut. APC sama dengan C per Y sama dengan alpha dikali YP per Y. YP adalah pendapatan permanen dan Y adalah pendapatan sekarang. Nah, dari rumus itu kita bisa melihat bahwa menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata orang itu tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan sekarang. Nah, dari rumus itu juga kita bisa melihat bila pendapatan sekarang itu naik di atas pendapatan permanen, maka konsumsi rata-rata seseorang itu akan turun. Bila pendapatan sekarang turun di bawah pendapatan permanen, maka rata-rata mengkonsumsi orang itu akan naik. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah studi rumah tangga yang dikemukakan oleh Friedman. Friedman beralasan bahwa data ini mencerminkan kombinasi dari pendapatan permanen dan pendapatan transitoris. Rumah tangga dengan pendapatan permanen yang lebih tinggi secara profesional memiliki konsumsi yang tinggi. Namun, sebagian variasi pendapatan itu sebenarnya berasal dari unsur transitoris, dan rumah tangga dengan pendapatan transitoris tinggi tidak memiliki konsumsi yang lebih tinggi. Karena itu, peneliti menemukan bahwa rumah tangga berpendapatan tinggi memiliki rata-rata konsumsi yang lebih rendah. Studi tentang data deret berkala. Friedman beralasan bahwa fluktuasi tahunan dalam pendapatan didominasi oleh pendapatan transitoris. Karena itu, tahun-tahun dengan pendapatan yang tinggi seharusnya menjadi tahun-tahun dengan kecenderungan mengonsumsi rata-rata yang rendah.